Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Awen Sol dari Jayapura. Awen Solnya SOL double L ya, Sol 2 kali. Shalom Bapak Romo, mau tanya. Kalau Romo saja, nggak usah Bapak ya. Ketika orang meninggal, lalu bayangan orang meninggal itu menampakkan melalui mimpi. Kemudian orang yang meninggal ini pernah utang sesuatu kepada orang lain. Lalu orang yang berutang itu sakit, lalu meninggal. Sehingga ketika orang itu meninggal, banyak orang berpendapat bahwa yang meninggal itu dia yang datang membunuh. Ada berpendapat seperti itu dan saling membenci dan lain-lain. Tentang itu saya minta penjelasan, ya Bapak Romo, terima kasih. Saudara Awen, ini bukan keyakinan Kristen. Keyakinan Kristen mengajarkan bahwa ketika seorang mati, kalau dia nanti akan diselamatkan, ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus, dia telah ditempatkan di Firdaus. Firdaus itu suasana laksana surga tapi belum surga. Ya, saya gambarkan saja itu mungkin berandanya surga gitu ya. Sebab orang masuk surga hanya kalau dia sudah bangkit dari mati dan sudah hari pengadilan. Ketika masih berwujud roh, belum pengadilan, dia masuk ke dalam Firdaus. Sementara orang yang nantinya akan tidak diselamatkan, dia akan masuk kepada alam yang disebut Tartarus, di mana dia akan mengalami derita sampai nanti pada hari kebangkitan. Oleh karena itu, pertanyaan saudara, ketika orang meninggal lalu bayangan orang meninggal itu menampakkan diri melalui mimpi. Mimpi itu kan bisa macam-macam muncul karena pada waktu kita tidur itu kan kita tidak bisa mengendalikan otak kita. Nah, aktivitas otak itulah yang akan menimbulkan macam-macam mimpi. Ya memang ada kadang-kadang melalui mimpi malaikat Allah menampakkan diri. Misalnya pada waktu Yesus mau dibantai oleh Raja Herodes, malaikat menampakkan diri kepada Yusuf untuk membawa lari bayi Yesus sama Bunda Maria. Pada waktu Maria mengandung oleh Roh Kudus, Yesus mau menceraikan karena dia ragu-ragu, malaikat mendatangi dia dan beritahu untuk tidak takut menerima Maria. Jadi bisa saja mimpi memang dari Tuhan, tetapi tidak setiap mimpi itu merupakan simbol apapun. Kadang-kadang mimpi itu muncul karena banyaknya pikiran. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi, mimpi karena banyak kesibukan, banyak pikiran, bisa mimpi macam-macam. Ada mimpi aja karena kita akan tercapai, atau mimpi karena ya namanya otak beraktivitas. Ada mimpi dari Tuhan. Kalau mimpi dari itu jelas tidak usah tafsiran macam-macam. Tetapi kalau mimpi itu mendapat ketakutan, menimbulkan permusuhan, jelas itu bukan dari Tuhan. Ya, seperti yang saudara katakan ini ya. Orang meninggal, bayangan orang meninggal itu menampakkan diri melalui mimpi. Kemudian orang yang meninggal itu pernah utang sesuatu kepada orang lain. Lalu orang yang berutang itu sakit lalu meninggal. Bisa saja kebetulan kan. Orang mimpi terus orang itu meninggal bisa saja kebetulan. Tidak harus bahwa seperti yang saudara katakan itu. Banyak orang berpendapat bahwa yang meninggal itu dia yang datang membunuh. Tidaklah seperti itulah. Akhirnya ini bahayanya apa? Kita akan mencurigai orang yang belum tentu melakukan itu. Dan bisa terjadi pembunuhan, dan ada kasus-kasus itu kan.
Yang belum tentu orang itu yang melemparkan jampi-jampi atau yang melakukan perbuatan jahat, akhirnya sudah dicurigai dulu. Nah, akhirnya orang dibunuh tanpa salah, padahal itu hanya karena dasarnya mimpi. Oleh karena itu kita tidak usah percaya yang begitu-gitu ya. Jadi orang berpendapat bahwa orang yang meninggal itu yang datang dan membunuh. Ada berpendapat seperti itu dan saling membenci. Nah, ini buahnya, dari buahnya kita lihat. Buahnya membuat kebencian itu bukan dari Allah. Ya, ini dari setan. Jadi nggak usah percaya begitu-gitu. Ya, percaya yang begitu-begitu. Dan ingatkan, kalau yang percaya begitu-begitu, menurut Alkitab tidak ada ajaran seperti itu. Ya. Tentang ini saya minta penjelasan yang Bapak Romo sekian. Baik, itu penjelasan saya. Jadi tidak ada mimpi itu yang demikian itu kebetulan terjadi lalu kita nasur-nasurkan. Ya. Saya kira begitu aja. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.